Mas Wildan. Terima kasih Mas Wildan. Jadi mungkin ini dulu ya, apa SMP dulu mungkin ya. SMP dulu untuk mungkin yang krusial ini zonasinya ini ya. Oke, mungkin zonasinya Farel sudah siapkah untuk zonasi yang kemarin diminta? Farel, adakah Farel? Oh, belum ada ya? Yang Permisi, Bu. bisa, Mau tanya, iya, Farel. Iya. zonasi yang dimaksud itu yang mana ya, Bu? Yang ini kemarin itu kan yang petanya itu masih belum ini ya, lingkaran-lingkarannya, loop animasinya, tombol zonasi satu, zonasi dua. Terus nanti kalau ini ada pop up label nama kelurahan, itu gimana? Ntar, Bu. Ah, ah, kira-kira sudah ada perkembangan karena kemarin, iya, mungkin itu yang nanti sambil diceritakan para. Ini sih kemarin udah sempat ditunjukin pas rapat offline kemarin sih, Bu. Oke, iya, iya, kebetulan rapat kemarin saya cepat pulang ya, jemput Vida soalnya, jadi mungkin belum ini. Mungkin bisa dari awal kita harus masuk kemana dulu nih Mas Farel? Misalnya kita ke ini dulu ya, ke Surabaya, ppdb surabaya.go.id gitu kah? Atau pakai testing kita? Ini sih Bu. Eh, Iya, iya kan Zai? ini yang terbaru notulnya itu yang dikirim Will dan di grup. Oh, Barangkali mau yang dibahas yang terbaru aja Bu. Yang permintaan yang terbaru. oh gitu, iya iya iya. Oke oke, berarti secara Iya. Notulnya di chat chat Zoom. oke 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 oke, iya mungkin ini ya. Oke, secara umum warna materma pada bukti daftar dan bukti penerimaan dibedakan. SD merah, SMP biru. Nah, ini kira-kira gimana Mas Farel? Mungkin kita urutkan dari hasil kemarin ya, karena saya juga cepat pulang, jadi nggak ngikutin notulennya. Untuk watermark itu masih on progress sih, Bu. Oh, oke oke. Kalau masih on progress, kita next lagi. Munculkan running text untuk mengingatkan jadwal terdekat. Nah, bisa ditampilkan, Mas? Ini ya, jadwal terdekat. Running text-nya ya. Kalau nggak salah, eh, jadwal yang awal nanti 13 Mei itu ya, uji apa? Validasi atau uji coba itu, Mas? Bukan gitu, running text-nya. Atau seperti ini. Kemarin gimana, Mas? Atau mungkin kita tanya ke Bapak Ibu dari dinas, apakah sudah seperti ini, sudah oke running text-nya? Siapa yang ada ini? Sebentar, sebentar, sebentar. Oh, Mas Koko atau Bu Putri gitu, sudah oke kah ini running text-nya atau Ya, Bu Bilkis, mohon izin. gimana Mas Koko? Yang running text-nya oke. Sudah oke. Nanti ditambahi itu, Bu, apa, countdown-nya aja. Jadi, Ah, perhitungan mundur. oh ya, Perhitungan itu mundur, katanya ya. 1 hari 24 jam berat atau gimana gitu ya Mas ya? Ya, nanti mundur. Ini kurang berapa, ini kurang berapa, berapa jam, berapa menit, Berapa berapa jam detik. atau berapa Ya, hari gitu ya? ya. Oke, 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 itu oke. aja, Bu. Oke, Ini oke oke. sih. Sudah oke ya? Oke. Oke.
Mohon dicatat Mas Wildan, nanti ditambah countdown. Oke, terus untuk CPDB dengan status gamis akan ada permintaan input ukuran seragam dan sepatu. Ini gimana Mas Farel? Baik, Bu, saya demokan aja ya, Bu. Oke, oke. Jadi Ini kan halaman untuk daftar ulang ya, Bu. Nah, ini oh ini kalau daftar misalkan dia berstatusnya gamis gamis di ya. status ini, jadi ketika dia tekan lanjutkan itu akan masuk ke form baru, form untuk pendataan seragam dari CPDB-nya. Oke, coba diklik jenis seragamnya berarti ada pilihan apa aja itu Mas? Oh, lengan pendek atau lengan panjang. Oke. Oh, ukuran seragamnya. Oke. Jenis seragam bawah. Oh, oke. Oh, eh, seragam bawah itu oh ada celana panjang sama rok panjang atau bagaimana? Oh, nggak ada rok. Jenis seragam. Bawahnya nggak ada pilihan rok. Cuma celana. Atau gimana? Atau sudah benar seperti ini kah? Bu Bilkis izin. Oke. Untuk yang ukuran M, kemudian L, XL itu nanti minta tolong mungkin di bawahnya dikasih keterangan ya Bu Bilkis ukurannya Iya, kalau L iya. itu lingkar Eh, dadanya eh, berapa. lingkar lingkar pinggangnya berapa gitu ya? Atau Ya, lingkar lingkar dada, dada gitu lingkar ya? Iya, pinggangnya kalau gini berapa. berapa Iya. gitu? Iya. Terus ini seragam bawahnya cuma celana pendek, celana panjang atau gimana Mas Koko? Nggak ada rok. Nanti mungkin yang bisa jawab Pak Heri nanti, Mas Heri. Oh iya iya iya. Oke oke. Oke. Mungkin untuk sementara gini dulu ya Mas ya. Nanti kalau ada Oke. kan lagi. Oke terus Mau tanya dulu, Pak, mungkin itu kan tadi diminta untuk naruh keterangan, mungkin penjelasan tentang ukuran-ukurannya ya, Pak. Itu lebih baik ditaruh kayak keterangan teks saja apa disertain gambar juga ya, Pak? Nggak usah gambar, Mas. Kayaknya di sampingnya itu aja. L, itu lingkar dadanya berapa. Oh, M, jadi langsung di pilihan ininya aja ya, Pak? ya. Itu kan kemarin sudah kita kirimkan apa namanya ukur-ukurannya ya di grup ya. Oke, oke, aman, Pak. Mm-mm. oke. Iya. Oke terus dilanjut daftar ulang gitu ya Mas. Nanti Kalau dia bisa. udah milih semuanya, baru bisa daftar ulang. Oke. Bu Bilkis izin. Gini Mas Koko. Ini terhadap yang swasta juga nanti ya Bu. Oh gitu. Iya iya Iya. iya iya. Jadi tidak hanya yang negeri. Jadi Oh gitu. semua yang termasuk Gamis. gamis, pramis itu nanti mendapatkan intervensi yang sama, baik di negeri maupun di swasta. Oh oke 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 oke. Iya iya. Oke oke. Iya. Oke, terus ini daftar ulang, lihat bukti. Buktinya Oh, gimana ini mau Mas nanya Farid? lagi mungkin, Bu? Iya, boleh, boleh. Silakan. Itu yang untuk pendataan seragam ini untuk gamis saja atau pramis juga ya? Iya. Apa sih bedanya gamis dan pramis ya? Sama. Tapi ada ya. Pengertian pramis ada, gamis juga ada ya. Apa bedanya ya? Halo, Assalamualaikum Bu Bilkis. Iya, Waalaikumsalam Bu Putri. Monggo, monggo Bu. Nggih. Mohon izin, itu untuk nanti kategori untuk yang gamis dan pramis. Memang ada dua kategori yang untuk Oh, keluarga miskin itu yang gamis untuk keluarga miskin dan pra itu yang menjual untuk oh, keluarga miskin. Jadi dua-duanya dapat Ibu.
Oh gitu. Itu bedanya apa ya Bu Putri? Kok ada Siswa. Oh Memang gitu. sudah Iya, iya. daftarnya di dari dinas sosial itu seperti itu nih. Oh gitu. Nggih, dua-duanya dapat ini ya berarti ya. Dua-duanya dapat. Oh, oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Oke, oke. Dicatat Mas Wildan, dua-duanya dapat. Kemudian ini lanjut ke lihat bukti ya Mas Farel. Permisi Bu Bilkis. Oh iya, Mas Wildan. Izin bertanya lagi Bu, tadi agak Iya. terputus jaringannya. Itu tadi perbedaan pramiskin dan gamis itu apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Maksudnya itu tuh udah given gitu loh. Sudah given dari dinas sosial. Jadi dinas sosial itu kayak, tapi kita nggak tahu ya kategori kapan dia dikatakan gamis, kapan dia dikatakan pragamis. Cuman dua-duanya itu nanti dapat seragam dan sepatu gitu aja. Ya, Ah, jadi ah, ah. nguncinya di NIK-nya mereka. Di NIK-nya. Iya, iya, iya. Di Oh, NIK-nya baik. nanti itu sudah udah given nanti itu ya, udah given untuk gamis dan pramis itu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu. Iya, oke Kalau terus kode seperti ya. yang tadi lihat ada atau apa mungkin singkatan juga enggak apa-apa Bu, LD berapa gitu aja. Atau Oh mungkin iya, setiap milih itu terlalu ribet ada itu mungkin ada keterangan atau catatan di bawah atau mungkin kalau langsung pilih S lingkar dada berapa itu juga mungkin lebih memudahkan untuk apa masyarakat memilih ya. Karena iya, kan iya, kalau sudah diberi betul. info seperti itu kan khawatirnya ada S besar, ada S kecil seperti Iya, itu. bener, bener, Jadi bener, bener. Nggih, nggih. Jadi harus ya, ada lingkar dadanya berapa gitu ya. itu kan lebih jelas lagi. Nggih, Iya, gitu. betul, betul, betul. Nggih, nggih, Bu Putri, betul. Iya, oke. Izin Bu, ingin menambahkan sedikit. Iya, iya Mas Heri. Mungkin untuk formnya yang tadi, untuk entry-annya itu Iya. bisa disesuaikan dengan contoh form yang dikirimkan oleh Mas Imas di grup kemarin, Bu. Oh gitu, iya, iya. Kayak Oke, oke. ini, untuk redaksi kalimatnya juga. Oh iya, redaksi kalimatnya iya. Mas Wildan, tolong dicatat seperti yang dikirim dari dinas ya Mas Wildan untuk inputannya nanti. Ini saya coba kirimkan ulang di grup. Oh iya, iya. Terima kasih Mas Heri, terima kasih. Oh, sebentar. Oke, Sama ini Bu, redaksi yang di buktinya tadi, oh, iya, ketutupan. tutupan. Mas Sarah, ya, Nah, redaksinya bagaimana? nah itu kan bunyinya ukuran celana sama jenis celana. Iya. Nah, itu mungkin ada baiknya dibuat lebih umum sih, seperti yang di format form yang sudah dikirimkan di grup itu, Bu. Jadi Oh, iya. atasan sama bawahan gitu. Oh, Karena iya, kalau yang perempuan kan bukan celana, Bu. iya benar. Makanya tadi kok ininya kok cuma celana pendek, celana panjang itu nggak Iya. ada rok gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Iya, nanti kami perbaiki untuk ininya. Mm, 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 mm. Dan untuk di formnya Iya. tadi, untuk keterangannya bisa seperti yang dicontoh itu ya, Bu. Jadi Oh, di situ, sebentar saya kirimkan ulang aja. Nggak bisa. iya. Baik. Nah, itu ada saya kirim di grup, Bu, yang sudah pernah Oke, dikirim oleh Mas Imas. oke, oke, oke. Jadi redaksinya mungkin jenis seragam atasan, terus yang bawah itu jenis seragam bawahan. Kemudian Oh, masing-masing itu ada klik informasi, nanti bisa memunculkan panduan ukurannya itu, Bu. oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Mungkin Mas Farel nanti bisa di-download dari grup, nanti ditampilkan ya, Mas ya. Oke, oke. Lukis Iya. Mas Heri, iya, mungkin nambahkan Mas Heri ya. Kalau atasan dan bawahan berarti nanti kita harus mengetahui bahwa itu jenis kelaminnya apa ya. Karena kalau kita melihat nama, sedangkan saya lihat dari daftar ulang ini kan tidak ada laki dan perempuan. Nanti teman-teman merekapnya agak kebingungan ya pada saat mereka akan membeli seragam. Ini untuk perempuan atau untuk laki? Karena kalau kita
identifikasi nama, sepertinya nama itu kadang ada yang perasaan kita nama perempuan ternyata itu cowok seperti itu. Jadi kodenya di mana ya Bu Bilkis ya? Mungkin Oh iya, iya. bisa kita kode juga di sini atau Oh mungkin iya, iya, bawahan langsung disampaikan aja mungkin pilihan celana atau rok atau apa gitu ya. iya, 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 bisa, bisa, bisa. Iya, iya. Mungkin di formnya itu nanti ada pilihan jenis kelamin dulu mungkin ya. Di form awalnya itu ada jenis kelaminnya, baru kemudian nanti ini inputan yang lain-lain gitu mungkin ya. Permisi Bu, Iya. untuk jenis kelamin tiap CPDB sudah tersimpan di database, jadi mungkin nanti bisa kita tampilin di bukti daftar ulangnya sekalian. Oh iya, oke, oke. Iya berarti nggak perlu milih lagi ya Mas Ya, Davian ya. tambah daftar ulang aja ya Mas Oh ya. iya Bu, Langsung, Ya. iya. oke, oke, oke. Sip, sip. Jadi tinggal ini nanti ditampilkan di sini ya. Jadi nanti petugas bisa mudah ininya ya. Oke, oke. Ya ini untuk daftar ulang. Mas Farel udah download yang dari Mas Imas atau Mas Heri? Oke, mungkin kalau sudah mungkin bisa ditampilkan biar bisa kita lihat sama-sama. Oh ini ya form seragamnya. Nama peserta didiknya misalnya ini ya. Kelas 1. Jenis seragam atasan. Nah ini pendek atau panjang. Terus ini ada ukuran seragam atas. Jenis seragam bawah. Ini pendek. Ukuran sepatu. Oh, mungkin ini jenis seragam bawah pendek. Ah, hmm. Oh, ini untuk jenis seragam atas berarti ada 2 pilihan ya. Lengan pendek, lengan panjang. Iya, betul Bu. Iya. Terus ukuran seragam nanti S dalam kurung nanti lingkar dada misalnya 20 atau 30 M gitu. Nanti ada drop down-nya ya. Eh, Kemudian jenis untuk di form ini sih diklik informasi itu Bu, sepertinya. Jadi menampilkan panduan ukurannya. oh gitu. Iya ya diklik informasi. Iya ya. Untuk klik informasinya udah ada infonya ya Mas ya? Sudah dikirim di grup Sudah kemarin. dikirim. Oh Ya. iya iya. Mungkin Mas Farel udah download. Untuk klik informasinya bisa ditampilkan. Untuk klik informasinya isinya apa aja ya? Saya belum download sih, Bu. Cuman isi dari itu mungkin ukuran-ukuran dari tiap bajunya atau bawahannya sih. Oh oke oke oke. Coba ditampilkan lagi Mas yang tadi Mas. Yang pendek panjang tadi itu ada rok atau bagaimana ya? Iya kalau di klik informasi akan muncul seperti ini ya. Di sini. Oke, iya. Oke. Kan panjang pinggang terus sama celana tadi itu ya. Tapi untuk eh, rok atau ini tuh nanti yang bagian itu ya Mas Farel. Rok atau celana tadi itu yang pilihan itu ya. Yang mana ya, Bu? Coba-coba ditampilkan lagi yang ini ya. Form awal. Form awal. Yang form awalnya.
yang dari ini aja Mas, dari apa namanya? Hmm, Yang dari mana? Eh, saya belum bisa sempat. Nah ini. Berarti ini ya jenis seragam bawahan ini mungkin nanti pilihannya rok atau celana gitu ya? Oh iya iya iya. Izin Bu, jadi Ya. itu misalnya jenis seragam bawahan pilihannya itu cuma panjang atau pendek. Secara Oh, otomatis kan ketika jenis kelamin laki-laki berarti celana, ketika jenis kelamin perempuan kan otomatis rok Bu. oh gitu. Iya 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 iya. Oke 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 oke. Terus Tinggal ini memilih panjang atau pendeknya saja. oh oke oke oke. Iya iya iya. Oke oke. Iya. Oke. Iya, sudah jelas nanti formnya dibentuk seperti ini ya Mas Farel. Bu Bilkis Baik, izin. Bu. Oke. Iya Mas Bu Koko. Bilkis, untuk seragam bawahan itu coba diklik pilihannya ada apa? Panjang atau pendek ya? Gimana Mas Farel? Coba diklik Mas Farel. Ini Iya, ini tampilan form sesuai dengan di profil sekolah Mas Ko. Oh, ini pendek toh apa panjang? Pendek Dua. sama panjang Mas pilihan. Oh, itu nanti kayaknya akan kami revisi, Bu. Mohon izin, Bu Putri, yang terkait yang kemarin mungkin nanti yang dari itu, Bu, apa? Yang kemarin habis hearing kemarin ya, Bu, terkait celana pendek, celana Ya. panjang. Jadi mohon izin, sepertinya untuk Oke. saat ini kan anak-anak itu SMP itu sudah jarang yang pakai celana pendek. Walaupun ibaratnya mereka ketentuannya celana pendek, tapi kalau saya lihat di Surabaya sih semua rata-rata sudah pakai celana Panjang. panjang. Iya, Ya, tapi benar. tidak apa-apa, nanti kita konfirmasi juga dengan dinas koperasi juga yang pengadaannya. Nanti kalau kemarin memang masukan dari teman yang ada di legislatif itu kan memang untuk saat ini kan anak-anak posisi dengan usia SMP itu sudah akhir balik, jadi kalau bisa Iya, kan bisa menggunakan celana panjang semua. panjang. Tapi sepertinya Benar-benar. saya melihat sih rata-rata sudah celana panjang semua, Nji. Jadi mungkin nanti supaya tidak rancu pemilihannya, mungkin nanti dipastikan langsung kalau memang panjang, panjang semua aja. Jadi biar mereka tidak bingung lagi untuk memilih. Terus yang kedua, Bu Bilkis, mohon Iya, izin untuk yang model formnya ini eh, apa enggak sebaiknya diinformasikan bahwa ukuran ada di apabila ingin melihat ukuran ada di form informasi atau gimana ya? iya, Khawatirnya masyarakat iya, banyak, takutnya mereka tanpa melihat informasi asal mengisi iya. aja dengan Benar-benar. si mereka gitu. Jadi mungkin form Iya. bisa dilihat di halaman atau laman sebelah atau gimana gitu, Nji. Tapi kalau menurut saya sih enakan langsung gitu loh. Jadi nggak perlu ngeklik membuka lagi. Menurut saya sih enak langsung gitu. Jadi misalnya ukuran S dalam kurung LD Ya, 50 Nji. kan. Ini Karena kan ini kan masyarakat banyak, takutnya nanti ya. namanya orang buru-buru ini mereka nggak lihat informasi cuma oh anak saya biasanya M padahal M-nya M kecil padahal M-nya di data di ini lain lagi Iya, gitu Inji. iya, Iya. menurut saya lebih enak langsung gitu ya. Iya. Langsung Jadi di biar mereka nggak drop membuka. down. Tapi informasi yang ada gambar tadi nggak apa-apa disampaikan juga nggak apa-apa. Oh iya ya, mungkin nanti ada satu tombol aja. eh, Informasi lengkap bisa diklik di sini gitu ya. Tapi nanti tetap di sini kita kasih informasi. Jadi kalau orang ingin lengkapnya nanti bisa buka halaman informasi. Tapi kalau di sini aja mereka sudah paham, udah tinggal klik ini aja gitu kan ya. Iya. Iya, Khawatirnya begitu sih Bu. Nanti beda persepsi akhirnya yang diterimakan, yang diorder sama yang diterima beda. iya benar 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 benar. Seperti Iya itu. iya iya betul betul betul. Oke, oke. Iya, ini Izin, kira-kira. Bu Bilkis. Iya Mas Koko. Nggih, terkait tadi yang informasi yang akan ditambahkan, itu nanti kalau bisa eh, munculnya klik di sininya itu untuk memunculkan gambarnya atau ukurannya itu
di form daftar ulang mawon nggih. Karena nanti takutnya kalau Ya, kita munculkan informasi tersendiri di menu eh rancu masyarakat umum nanti. Oh, ini ada ya. seragam, semua dapat seragam tak gitu. Nah, takutnya Oh gitu. ya, iya. Jadi hanya di form untuk gamis Ya, saja ya. iya yang kami Iya, saja yang muncul di situ saja. iya benar-benar benar. Jangan Nggih. di semuanya muncul nanti semuanya Iya, repot kita. nanti bingung nyari seragamnya nanti. Iya benar. Iya iya iya. Benar benar benar. Iya, nanti kita coba pikirkan lagi nih nanti gimana supaya seperti itu. Nggih, Mas Wildan dicatat nggih, Mas. Oke oke oke. Iya. Bu izin jawab gini Bu. Oh iya iya, gimana, Ini Mas? sekarang udah ini kok Bu. Yang form itu muncul cuman untuk keluarga yang gamis aja Bu. Yang Oh, non gamis itu udah nggak muncul kok Bu udah form nggak itu. muncul ya? Wah, sip sip Ya Bu. berarti. Berarti nggak, kalau bukan gamis nggak ada tombol itu ya. Oke, sudah teratasi Mas Koko. Ini informasi dari Mas Farel, kalau bukan gamis, kliknya tuh udah nggak Mungkin muncul lagi ya. Oh, saya iya. bisa Ini demoin aja kali ya Bu. Oh iya ya, boleh boleh boleh. Jangan lupa Bu Bilkis. Nggih. Pak Di, Apa? Foto. foto. Ya, Ya, jangan ini lupa udah itu. sudah lengkap belum dosen-dosennya ini? Dosennya tinggal Pak Bagus, tapi nggak apa-apa. Mungkin Nggak beliau lagi apa-apa. di Makassar. Oh iya Sepertinya iya, ini. Kalau kalau saya lihat lengkap ini. Kalau saya lihat. lengkap. Oh iya, nggih. Bapak Ibu, mungkin kita foto dulu. Sudah 31. Mas Wildan minta tolong dipandu nggih. Baik, Ini Bapak Ibu dosen sama Bapak Ibu dinas membuka kamera dulu. Nah ini, teman-teman mahasiswa dibuka dulu kameranya. baik karena ada 2 slide, saya akan foto beserta terlebih dahulu. Dimohon kepada Bapak Ibu serta Mas-Mas sekalian agar dapat membuka kameranya. Masuk ke Bapak. Baik, pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebentar, Bapak Ibu sekalian. Untuk 1, 2. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dapat dilakukan kameranya. Terima kasih. Terima kasih Mas Wildan. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan. Mas Farel ya, tadi mau mendemokan kalau tombolnya hanya muncul di gamis saja. Gamis dan pragamis. Ini ya seperti ini sih Bu. Ini kan satu keluarga bukan keluarga miskin. Nah dia langsung ke daftar ulang bukan lanjutkan lagi. Oh, jadi kalau bukan ini langsung daftar ulang ya, Mas ya? Ya Bu. Oke. Sekarang kalau gamis, daftar ulangnya jadi tulisan lain ya? Jadi lanjutkan sih Bu. Oh, dilanjutkan. Oh, iya, iya. Oke, oke. Coba sekarang yang tadi ya, Mas ya? Yang gamis ya? Enggak ngono nek kan berasnya kan anu sendiri, nyelek dhewe lho. Nek belas tuku ya gak ono leteke ngene, gak ono apa ini kanile. Ini kan beras kok gak jari. Hmm. Oh, ini lanjutkan ya. Mungkin apa dilanjutkan itu mungkin di itu ya, apa istilahnya seragam gitu, atau tetap dilanjutkan aja atau gimana kira-kira enaknya? Apa tulisan seragam? Kalau tadi kan kalau bukan gamis, apa? Bukan lanjutkan, daftar, daftar ya, daftar. Kalau ini lanjutkan, sebaiknya gimana? Lanjutkan atau pilih seragam?
Mungkin lanjutkan aja nggak apa-apa. Oke, bisa diklik. Oh iya ini. Oh tadi kalau tadi itu daftar ulang ya. Nah, oke oke oke. Iya, ini tadi sudah berhasil ya. Oke oke. Iya. Nanti disesuaikan lagi. Daftar ulangnya itu di informasi. Boleh dicoba lagi aja, Mas. Ini. Maaf. Nah, itu lengan pendek. Oke, nah, oke, celana panjang. Oke, iya. Sudah diisi semua baru daftar ulang. Itu kalau ada yang nggak diisi, daftar ulangnya belum bisa diklik ya, Mas ya? Tapi akan muncul error. Akan muncul error. Iya. Iya, Bu Bilkis, yang terkait Hmm? tadi informasi yang akan ditampilkan nanti di sini ya. Iya, benar benar benar. Nanti untuk klik apa, misalkan tadi gambar seragamnya, ukurannya, Nah, iya di sini nanti ya. ya Oke 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 oke. mungkin dikasih link, silakan ini Link. untuk apa dikasih notif nanti ya. Iya iya, benar 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 Mas Koko. Jadi nanti untuk di sini nanti informasinya tetap ada misalnya M lingkar dada 50, tapi nanti eh, kita kasih tulisan lagi detail gambar gitu ya mungkin ya, detail ukuran. Nanti ada klik, jadi ada orang yang mau ngeklik boleh, nggak ngeklik sudah informasi sudah lengkap. Oke oke, ya. Oke, diklik daftar ulang Mas Farah. Oke, saya yakin. Tunggu sebentar, lihat bukti. Permisi Bu Bilkis, mohon maaf. Eh, iya Mas. Mau bertanya Bu, itu berarti untuk keterangan bajunya, apakah nanti perlu dikasih di linknya aja, atau nanti keterangan di bagian ukurannya itu ditanda kurungin ada size-nya gitu Bu, berapa Iya kali iya. berapa kali berapa gitu. Jadi nanti itu ada link juga untuk detailnya. Karena kan tadi kayak celana itu ada lingkar pinggang berapa, lingkar ini berapa, lingkar ini berapa. Tapi untuk informasi awal untuk celana misalnya yang biasanya concernnya itu kan lingkar perut ya, lingkar perut. Nah, jadi informasi awalnya itu lingkar perut aja gitu ya kita tampilkan di situ di drop down itu nanti. Seperti itu. Juga misalnya tadi ukuran baju itu lingkar dada berapa. Kalau S itu misalnya lingkar dalam kurung LD 50, M LD 60, nah gitu. Tapi nanti kita tetap menyediakan link untuk detailnya. Gitu Mas Wildan. Berarti untuk drop down-nya itu cuman ukuran yang lingkar dada sama panjang celana aja ya Bu ya? Iya, benar, 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 Ah iya, benar. baik Bu. Oke. Terima kasih banyak Bu. Iya, iya. Oke. Nah, ini oke nanti ditambah informasi jenis kelamin. Oke. Ini kira-kira mungkin Bapak Ibu dari dinas, kira-kira informasinya untuk daftar ulang jalur zonasi seperti ini. Mungkin ada tambahan informasi yang perlu. Ini informasi gamisnya belum muncul atau perlu dimunculkan ya? Atau nggak usah ya? Tinggal ini berarti informasi yang kurang adalah jenis kelamin. Supaya tahu ini. Atau bagaimana? Atau udah cukup? Cukup sih Bu, kalau Cukup ya? di daftar ulang ini buktinya Mm-mm. udah oke. Kalau Tinggal gamis jenis kelamin ad- aja mungkin ya. ya ada sepatu, ada baju. Oke sih Bu, Mm. nggak perlu disebutkan statusnya gamis gitu, nggak usah. Nggak usah ya. Soalnya udah Ya, dia dapat ini tuh pasti gamis gitu kan ya. iya. Oke Nanti oke kan oke. juga ini apa namanya, semacam pengumuman kalau gamis nggak usah. Jadi Iya. sudah Oh, cukup. oke Ya, oke oke. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin untuk daftar ulangnya seperti ini ada tambahan sebelum kita ke berikutnya. Oke, kalau tidak ada tambahan, agenda berikutnya. Oke. Oke, Rabu demokan daftar ulang. Oke. Iya. Sekarang untuk SMP-nya.
ditambahkan keterangan tentang pengertian OTP dan PIN pada saat kirim masing-masing OTP dan PIN. Oh, di validasi data. Oke. Mas Farel, bisa tolong didemokan Oh Bu, itu validasi data. untuk penjelasannya masih belum ada sih Bu, karena masih Oh, masih belum tahu mau ditaruh di mana Bu enak. oh Mungkin dari gitu. Bapak Ibu ada saran nggak naruh naruh penjelasan di mana gitu? Oke, oke, oke. Iya, iya. Hmm, hmm. OTP itu apa gitu, PIN itu apa gitu ya. Oke, mungkin bisa didemokan aja supaya mungkin nanti ada masukan dari Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu dinas gitu, Farel. Nah, ini kita masuk ke validasi data. Mm-mm. Kita pilih yang mana? Lulusan tahun 2024 ya? Oke, oke. Tanggal lahir, oke. Validasinya, oke. Lanjutkan, lanjutkan. Ambil foto, alamat email. Oke. Nah, ini mungkin di sini ya. Untuk memverifikasi kontak di atas, silakan klik tombol kirim OTP agar sistem mengirimkan OTP 4 digit ke email yang Anda masukkan. Nah, oh ini ya, OTP adalah gitu ya. Soalnya bingung apa bedanya OTP dan apa bedanya PIN ya. Nanti ada PIN, ada OTP. Mungkin ada saran Pak Azik, mungkin ada saran Pak Azik atau Pak Dwi atau Mas Koko atau Bu Putri. Hmm, ini kan iya, apa sih OTP itu gitu ya? Eh, kirim OTP. Kenapa ada OTP? Kenapa ada PIN gitu ya? Kenapa nggak cuma satu aja gitu mungkin ya? Pertanyaan dari masyarakat. Kira-kira gimana? Kalau menurut saya dikirim Iya. OTP kurung buka on one time password Oh kurung gitu. tutup gitu. Gitu ya Pak ya? Iya. Ya wis. Iya. OTP kan singkatan one time password. Oh Ya iya, kan? saya juga baru tahu OTP itu one time password. Jadi Iya. password yang dikirim sekali. Oh, oke, 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 oke. Iya, itu Mas Farel, Mas Hilda nanti dicatat jadi Untuk kirim OTP memverifikasi kontak Anda, silakan klik tombol kirim OTP kurung buka dalam on kurung one time password. one time password. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Iya. Nah, mungkin dikasih keterangan seperti di sini. Jika terdapat ketidaksesuaian, ini kan ada kan? Di bawah ini, jika terdapat ketidaksesuaian data atau terjadi kesalahan, Anda dapat melakukan pengaduan, misalkan gitu ya. Nah, nanti di mana ya, kecil begitu, Kecil di ya. bawahnya kirim OTP gitu ada mungkin loh ya, ini hanya ini aja ya. OTP adalah OTP adalah one time password yang dikirim hanya sekali untuk memastikan. Kalau lihat dari linknya ini adalah untuk memastikan eh, pengguna atau meningkatkan keamanan akun atau membantu mencegah penyalahgunaan akun atau meminimalisir risiko penipuan online atau menjaga privasi pengguna. Yang mana yang paling gampang ini atau menjaga privasi pengguna aja ya. Iya, Jadi iya, iya. Iya. OTP titik dua one time password dipakai untuk menjaga privasi pengguna yang hanya dikirim sekali pada saat pengajuan. Oh Nah, kalau iya, PIN iya.
Singkatan Heeh, personal identification number heeh, dipakai untuk heeh, password masuk heeh, masuk apa web atau masuk sistem yang heeh, berlaku heeh. berlaku apa seumur hidup berlaku seumur hidup. Berlaku selama PPDB berlangsung. Oh, iya, 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 iya. Jadi Iya. singkatannya aja yang di ini Bu Bilkis. Sebenarnya kegunaannya kalau OTP itu kan ada 4 ya. Heeh, Meminimalisir risiko penipuan online, menjaga privasi pengguna. heeh, iya. Atau ditulis semuanya. Kayak nggak apa-apa. Heeh. Boleh, 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 boleh. Ini di sini aja. Teman-teman bisa Heeh, linknya ada di sini. Nanti ada juga perbedaan PIN dan OTP gitu ya. Itu ada heeh, juga. Itu mungkin di mana di help-nya nggak usah di sini di misalkan di informasi ya. Kalau ini chattingnya saya berikan dulu ya. Ini heeh. kayaknya Bank Niaga ini. Eh, Oh, Katakanlah di mana info mana ya website SMP ada informasi ya di sini panduan dan syarat ketentuan jadwal PPDB data tahun lalu peta sekolah. Nah, mungkin di sini ada satu klik itu OTP apa OTP versus PIN gitu. ah, Nah, nanti bisa diklik ya infonya dari Bank CINB itu dimasukkan. Jadi iya, selain iya, ada di iya, situ iya. juga ada yang tadi yang Di di sini. sebelahnya Kalau yang tombol kirim ya OTP kalau yang ini. di sini hanya Itu, hanya di keterangan bawahnya. saja yang singkat. Jadi Heeh, singkatan terus untuk menjaga privasi Anda yang dipakai heeh. sebagai transaksi sekali dalam transaksi ini. Heeh, Mau oke. membantu keamanan Anda boleh sembarang. Diputuskan saja. Kalau menurut Iya, saya sih membantu keamanan aja ya, nggak usah privasi iya, kok iya. sawangane kalau privasi. Kawan kami. Ya keamanan Iya, iya, iya. yang Iya. dikirim sekali untuk Heeh, transaksi. Jadi kode heeh, OTP titik dua online time password heeh, digunakan untuk membantu keamanan transaksi yang Anda lakukan dan heeh. dikirim hanya sekali. Iya, oke. Dan hanya berlaku sekali dalam Heeh. pengajuan. Ah, oke, oke, Ya, oke. jadi ada di Iya, sini iya. nanti PIN juga begitu, ngajukan Heeh, PIN. Nah, heeh, nanti PIN itu apa? Nah, bisa juga ada heeh. ahrefnya atau link ceklik lebih detail gitu ya. Ceklik ke Hmm. yang tadi itu, yang punyanya Bank CIMB itu, Oh yang di iya. menu, coba Mas, menu ke ini Mas, menu ke informasi ya, menu ke informasi. Coba Mas yang demo menu ke informasi Mas, bisa. Nah, menu ke informasi di situ ada. Saya izin sebentar, Pak Dwi. Iya, ada Pak Adik kan ini ya, yang bisa menggantikan Bu Bilkis. Izin sebentar itu lama apa? Sebentar, Bu. Dan tidak ada. Monggo, Mas. Kok nggak kelihatan, Mas? Lama ya untuk testingnya ini. Testing SMP BPDB Surabaya.net. Tapi kalau websitenya cepat kok ini kalau di tempat saya ini. Mas Wildan. Ini siapa ini? Mas Farel. Kenapa lama, Mas Farel? Yang Pak Dwi coba itu testing atau yang production, Pak? Kalau di laptop saya ya, saya kan nggak tahu alamat testing. Ini saya tanya lama ini. Yang Ini testing Mas, ini. lah Ini iya kok lama testingnya? Kalau production cepet, testingnya kok lama ini? Kenapa ini? Nggak usah di testing mas, yang itu aja. Jangan-jangan web apa internet internetnya di ITS. Yang itu aja yang PPDB Surabaya itu yang langsung production mas, Farel. Sudah balik, Pak Dwi. Wah siap, sip ini.
Ya, berarti nanti dikasih keterangan seperti itu ya, Mas Farel? Seperti yang CIMB Niaga. Oke, mungkin sudah selesai agenda ini. Berikutnya agenda kita sudah. Ah, Hmm. Oke, bukti unduh ditambah data nomor telepon. Ini gimana ini maksudnya? Bukti unduh ditambah data nomor telepon. Sudah ya tadi ya? Atau gimana Mas Farah? Bukti unduh yang mana nih? Mungkin bisa dibantu Mas Farah. Bukti unduh ditambah nomor telepon. Itu maksudnya yang Iya, kemarin itu kan ada unduh gimana? bukti pendaftaran, Iya, unduh bukti penerimaan dan heeh, sebagainya, iya, atau unduh bukti daftar ulang itu iya. ada satu field untuk yang nomor telepon handphonenya itu dikeluarkan juga. Oh Walaupun gitu. sebenarnya di dapur sudah ada. Nah, permintaan Pak Kadis Iya, kemarin ya. dengan Pak Yono kalau tidak salah, Pak Koko juga ada, Mas Heri dan tim semuanya ada, itu eh, Nomor menghendaki adanya apa ini ada field nomor handphone itu dimunculkan. Oh gitu Tinggal ya, tambahi ya. saja kan eh, data tersebut ada. Iya. Mungkin disampaikan Mas Farel apakah itu sudah Ah, di sudah di ini atau belum Mas Farel? Kalau di bukti daftar ulang sudah ada sih Bu. Ini sebentar Sudah. akan ditunjukkan. Oke oke. Oh itu nomor telepon ya Mas ya? Oh iya ya sudah ada. Oke. Bisa kita lanjutkan agenda berikutnya. Membuat rekapan harian NIK yang validasi yang tidak berhasil. Enggak nih gimana bacanya nih? Membuat rekapan harian NIK yang validasi yang tidak berhasil dan ditayangkan di halaman depan. Tambahan redaksi bagi yang tidak tercantum namanya dapat mengecek email karena sudah berhasil melakukan validasi. Detailnya gimana? Ini maksudnya gimana ya? Permisi Bu. Iya Mas Wildan, itu maksudnya buat yang Eh, jadi senangkap saya pas pertemuan kemarin, gimana? kalau nggak salah Pak Mm-mm. Kadisnya langsung yang minta itu yang saya tangkap ini sih Bu. Jadi Ah, kayak di layar utama iya. itu minta dibikin bagian yang isinya itu kayak semacam rekapan NIK per hari, yang Ah, isinya itu mm-mm. NIK yang gagal mendaftar. Dan itu ada kayak semacam redaksi bagi Mm-mm. siapapun yang NIK-nya tidak terdapat pada daftar tersebut dapat melanjutkan ke apa ya kemarin tuh Mm-mm. dapat Ada, melanjutkan. bagi yang tidak tercantum namanya dapat mengecek email Oh ya itu Bu, tidak karena sudah dapat berhasil mengecek email melakukan. karena sudah berhasil melakukan validasi. Cuman yang sekarang itu kan kita juga lagi mau nge-build ya Bu ya, yang di bagian FE. Tapi yang jadi pertanyaan itu Mm-mm. NIK-nya Mm-mm. apakah hanya untuk yang gagal validasi aja apa bagaimana ya Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada kejelasan lain Oh, kah? yang ah, gagal Mas? Kemarin kan gimana? disepakati yang gagal. Yang Kalau yang gagal. berhasil tidak usah, tidak usah ini, tidak usah ditayangkan. Yang gagal saja biar nggak banyak-banyak.
Yang gagal validasi ya. Ya, jadi Oke. kalau ada orang Ya, merasa sudah validasi, kemudian ya. nggak ada di situ, dianggap yang berhasil. Sebab kalau Mm-mm. semuanya kan nanti puluhan ribu itu ya, kalau ini. Hmm. Iya, 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 iya. Oke. Eh, itu yang dalam tanda kutip gagal validasi itu dalam tanda kutip OTP nggak dapat gitu ya Pak? Nggak nggak dapat OTP berarti Validasinya nyampe maupun oh. PIN-nya nggak terbit lah intinya. Jadi PIN-nya nggak terbit itu muncul di situ, itu Mhm. bisa saja gara-gara masalah OTP, bisa Mm-mm. saja gara-gara pada saat di PIN-nya, Hmm. bisa saja. Jadi Mm-mm. perjalanan ketika dia mendapatkan atau Banyak ya. validasi data itu ketika Mm-mm. PIN-nya tidak terbit itu masuk di kategori yang gagal terbit PIN itu. Nah, nanti kan Hmm. Mm-mm. suges atau suggestion-nya itu atau apa yang harus mereka lakukan, cek emailnya atau apa dan sebagainya. Oh, oh, oh ya, oke, oke, oke. Oh, jadi ini yang dia ngerasa udah validasi, tapi ternyata belum ya, biar dia sadar gitu ya. Baik, Bu. Tadi Heeh. dari FE dan BE-nya sudah menyanggupi sih, Bu. Oh, oke. Tapi belum belum bisa didemokan sekarang ya? Belum, Belum. Bu, karena sampai Heeh. saat ini kan masih proses brainstorming juga. Tapi kemungkinan Oh, karena sudah jelas, insya Allah secepatnya kami buat. iya, iya. Jadi seperti itu. Jadi dia itu ngerasa udah oke gitu ya. Sudah memvalidasi, tapi ternyata belum gitu. Nah, itu kan juga cukup bahaya ya ketika dia nanti mau daftar ulang, loh, saya udah validasi. Tapi kalau nanti namanya muncul, berarti dia harus melakukan sesuatu untuk bisa validasi. Oke. Izin Pak Ah, Bu. Cuman iya, kalau iya Fred. bikin fitur seperti ini apa nggak kurang efisien ya Bu? Karena Oh gitu. untuk Mm-mm. untuk mendapatkan data sebanyak itu kayak kayak ya cost komputasinya besar gitu. Sedangkan Mm-mm. sebenarnya dari front end dan back end itu sudah Iya. menyediakan fitur untuk memeriksa mandiri masing-masing gitu. Jadi yang kita Oh, sepakati adalah itu iya. dijalankan per sore hari, Mas. Jadi malam hari, siapa saja yang masih bermasalah masuk list di situ. Iya Nah, Pak, untuk berarti kan tetap masuk ke database Pak. Ya. ya Nah, bikin untuk tabel baru saja, tidak apa-apa, bahwa itu ada status orang-orang yang statusnya ada di tabel itu, ya itu yang ditayangkan, itu saja. tapi kan Jadi kalau kalau itu ngambil dari dijalankan front hanya end malam ngambil ke hari back saja. end itu Pak juga cost lagi Hah? Pak. Nggak apa-apa kan malam hari kan nggak ada masalah. Enggak, Pak. Kalau waktu ngakses halaman itu kan berat, Pak. Maksudnya, ya secara komputasi udah disimpan gitu, bener, Pak. Cuman kan Ya, tetap betul. query-nya berkali-kali, Pak. Maksudnya, ada orang buka, walaupun kita pakai sistem caching-nya Cloudflare, ya tetap tetap Itu kan harus, jumlah saja, Mas. apa, Pak? Jadi kan jumlah saja pada saat perhitungan seperti perankingan itu ya. Jadi kita lakukan berapa yang berhasil diproses pada malamnya, katakanlah eh, yang sudah validasi itu 100.000 ya. Jadi itu disimpan dalam tabel tanggal saat ini, ya recordnya ya tanggal saat ini ada 100.000, kemudian yang berhasil 90.000, yang gagal 10.000. Jadi pada saat katakanlah malam ini ya, itu yang ditayangkan, query-nya hanya satu record itu yang ditayangkan Oh, di bukan depan itu. menampilkan NIK, Pak. Hah? Katanya tadi ada mau menampilkan NIK yang Nah, itu. yang gagal 10.000 itu masukkan di tabel baru. Nah, tabel baru itu misalkan 10.000 loh ya. Misalkan di 10.000, maka ketika yang gagal itu diceklik, dicari saja, Des, apakah dia termasuk yang gagal itu? Atau katakanlah kalau memang yang gagal itu sebenarnya kalau tahun lalu berapa sih per hari kegagalan itu? Kurang memperhatikan sih Pak tahun lalu. Cuman Jumlahnya berarti kan berapa? gini Pak, kan eh, sama aja Pak. Maksudnya tetap nyimpan 10.000 itu kan Pak. Terus nanti untuk nampilkannya tetap nyari lagi kan Pak dari tabel dari 10.000 itu. Iya, iya, iya. Nah, kan itu sudah ada Pak sebenarnya sekarang itu sudah ada
eh, untuk ngecek secara mandiri itu sudah bisa, Pak. Nah, ini adalah untuk informasi umum bukan mandiri. Sehingga bisa dilihat secara publik bahwa sistem ini berjalan dengan benar atau tidak. Jadi bukan masalah mandiri. Jadi nggak ada kaitannya dengan mandiri. Ini semacam kayak statistik bahwa sistem ini berjalan dengan benar atau tidak. Gitu. Keberhasilannya berapa, kegagalannya berapa, dan dilaporkan kegagalannya itu, katakan ada orang yang dicari di dalam kegagalan di situ, ya sudah berarti misalkan masuk kegagalannya ada di situ, ya dia harus diberikan info bahwa misalkan cek emailnya atau cek apanya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi seperti itu, tidak ada hubungannya dengan mandiri nih. Ini adalah rekapan semua dan dijalankan hanya pada saat malam hari sehari sekali. Jadi ini menunjukkan kemampuan sistem bahwa sistemnya ini sudah berapa sih memproses itu. Nah, kalau ternyata banyak gagalnya, berarti kan jadi misalkan jadi evaluasi itu. Tapi kalau banyak berhasilnya, tentunya beberapa orang yang misalkan bersuara di media sosial ataupun apa bahwa saya banyak gagal ini begini-begini lah, sudah lihat di web ini berhasilnya lebih banyak daripada yang gagal. Jadi ini semacam statistik gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan halnya mandiri. Gitu ya kira-kira ya. Ya, Permisi Pak dulu. Izin bertanya Pak. Itu berarti sistem yang Bapak maksud bikin bagiannya cuma nunjukin berhasil dan gagal saja ya Pak. Soalnya setangkap saya dari pertemuan offline kemarin tuh dari Pak Kadisnya juga minta ditampilkan NIK-nya gitu Pak. Dan saya rasa Loh, lah harusnya iya makanya. Ini loh, makanya perhatikan gini, perhatikan dulu. Tunjukkan statistik keberhasilannya, clear ya. Itu berarti satu record terakhir update, last update ya, betul nggak? Itu dulu. Bisa ditangkap nggak ini? baik Pak. Oke, jadi misalkan ada yang melakukan validasi 100, yang berhasil 90, yang gagal 10, clear ya? Berarti sistemnya berapa? Berfungsi 90% ya? Clear ya? Betul Pak. Nah, yang bisa diceklik itu yang 10 itu, maksudnya gagal ceklik, silakan masukkan NIK Anda, ceklik, dash, keluar nanti. Kalau ternyata nggak banyak yang gagal, kalau Anda yakin bahwa yang gagal nggak banyak, nggak usah pakai pencarian, langsung tayangkan saja, pakai paging dan sebagainya, gitu. Tapi kalau nggak yakin ternyata gagalnya banyak, ya pakai pencarian untuk menghindari komputasi di mana query-nya cukup banyak. Clear ya? Clear nggak? Wildan? Sebenarnya yang saya bingungin ini sih Pak, kan berarti kan tadi sudah ditampilkan yang gagal Pak. Nah Bapak kan tadi bilang kalau misal sedikit nggak perlu bikin pencarian, tapi Nah, kalau makanya misalnya yakin gagal, banyak atau sedikit? Itu dulu. Ketika Frederick saya tanya, tahun lalu gimana Mas? Wah, enggak memperhatikan. Banyak atau tidak. Berarti kan enggak tahu. Nah, sekarang tanya, kira-kira nanti kalau pakai Mailgun, itu keberhasilannya cukup banyak atau malah 50-50? Nah, kalau 50-50, katakanlah 50% itu gagal, banyak gagalnya, maka apa yang terjadi? Ketika Anda tampilkan seluruhnya, akan melakukan query yang cukup banyak. Komputasi query-nya cukup membuat lemot, gitu ya. Nah, itu diubah menjadi pencarian saja. Apakah NIK mereka itu ketika memasukkan termasuk yang gagal atau termasuk yang berhasil. Clear ya? Tapi kalau Anda yakin bahwa itu hanya misalkan dari 198 itu berhasil, hanya 2 orang yang gagal, ya tayangkan aja 2 orang. Ngapain pakai pencarian? Clear ya? Makanya sekarang fasenya adalah pastikan atau lihat tahun lalu keberhasilnya berapa banyak.
Paham ya? Paham, Pak. Kalau begitu, misalnya nanti ditambahkan redaksi aja bagaimana, Pak? Jadi, ketika statistik yang ditunjukkan, walaupun dia kecil maupun banyak, kita tambahkan redaksi, silakan cek status Oh iya validasi ya. apakah berhasil apa enggak. Karena Ya. kalau dalam pikiran saya kan takutnya banyak ya, Pak. Dan takutnya kita malah bikin function lain, jadi mungkin biar lebih efisien saja, kita ngikutin yang kata Mas Fred tadi, jadi tinggal Oh, jangan arahkan. takut-takut, Mas. Jangan takut-takut. Kalau kalian takut, berarti sistem Anda itu Anda tidak yakin gitu. Jangan takut-takut. Baik, Pak. Sekarang gini, yakin ya. Oh, Kalau tidak yakin, segera ini mumpung masih ada waktu mengubah itu. Kalau ternyata yakin 90% ya udah ditambah redaksi itu bagus, ditayangkan tadi sesuai permintaan Pak Kadis juga bagus gitu. Clear ya? Oke, Pak. Baik, Pak. Kalau begitu Ya, nanti kita cek lagi nih, Pak. Data tahun kemarin ya, gimana biar disesuaikan. ya, ya. Jadi tambahkan di redaksinya bagus untuk ngecek perorangan di situ, tetapi juga melihat statisnya juga bagus karena media maupun katakanlah dari manajemen kan melihat, kepingin melihat toh, kenapa kok laporan dari Suara Surabaya, laporan dari media ini banyak gagal gitu ya, atau dari call center kok banyak gagal. Kalian bisa menyampaikan, enggak ada masalah, enggak ada masalah lah. Untuk memperkuat hal itu, maka dimunculkan statistiknya. Jadi keperluannya berbeda ya antara mandiri dan statistik. Clear ya? Kalau mandiri itu adalah persoalan pribadi ke yang bersangkutan untuk ngecek, tetapi yang di sini adalah untuk mengcounter jika ada persoalan, wah sistemnya ini kok berkali-kali ngajukan gagal, kita tunjukkan. Loh ini loh, 98% berhasil gitu misalkan. Tapi kalau Anda tidak yakin, hanya 50% saja, ya jangan ditayangkan statistiknya. Makanya ini pemilihan melgannya ini penting sekali. Clear ya Mas Wildan ya? Baik, Pak. Mas Fred Sudah gimana? dipahami, Pak. Clear nggak maksudnya? Ya, jelas, Pak. Oke. Oke, lanjut. iya. Ya, jadi ini dilihat statistik tahun kemarin dulu ya. Jadi seperti itu kalau yakin apa enggak kita dengan sistem kita. Oke, oke, oke. Kita lanjut. Dari poin sebelumnya, oh berarti rekap harian NIK yang tidak berhasil validasi disebutkan juga per waktu agar jelas data direkap waktu kapan. Seperti tadi informasi dari Pak Dwi, kita akan merekap di malam hari. Oke. Next lagi saat mengirim ulang kode OTP, tombol daftar diganti redaksinya menjadi lanjutkan. Oke. Ini gimana ya? Saat mengirim ulang kode OTP, tombol daftar diganti redaksinya menjadi lanjutkan. Mas Farel mungkin bisa mengirim ulang kode OTP, mungkin bisa didemokan ya Mas ya? Tombol daftar diganti redaksinya menjadi lanjutkan. Ini kayak gimana ya Mas? Baik, Bu, sebentar ya, Bu. Oke.
Mungkin di bagian ini sih Bu. Ini Iya. sebelumnya tulisannya daftar tapi sekarang diminta diganti jadi lanjutkan. Oh gitu. Jadi diganti. Oh gitu. Jadi ini nanti kirim OTP. Oh berarti ini sudah dilakukan ini ya. Mengirim. Oke. Terus ini lanjutkan gitu ya. Kirim OTP. Nanti dapat OTP-nya. Terus lanjutkan. Oke sudah. Oke. Oke. Kemudian agenda berikutnya harus bisa daftar dengan kondisi dua pilihan yang memilih zonasi dua. Maksudnya gimana ini Mas Farel? Harus bisa daftar dengan kondisi dua pilihan yang memilih zonasi dua. Ini Bu, kemarin Ini. itu Pak Hah? Gadis minta mastiin kalau misalkan kita bisa daftar dua-duanya zonasi 2 gitu Bu. Oh gitu, dua-duanya zonasi dua sudah bisa ya? Sudah bisa Bu, asalkan sekolahnya yang dipilih itu berbeda Bu. Oke oke oke. Jadi nggak boleh milih sekolah yang sama ya ceritanya ya. Oke Iya oke Bu. oke oke oke. Misalnya dia cuma pingin satu sekolah aja, boleh nggak ya? Nggak boleh ya? Harus diisi dua-duanya ya. Oke oke. Oke sudah oke. Pastikan lagi menu setelah daftar. Apa ini maksudnya? Pastikan menu setelah daftar. Pastikan menu setelah daftar itu bisa dijelaskan Mas Farah? Eh, Ngapunten Bu, itu Iya. kayaknya hasil ketikan yang belum dihapus, tapi hasil ketikan salah tapi belum dihapus, Bang. Oh, oke, berarti kita skip ya. Iya Bu, Oke, mohon maaf. iya. Agenda berikutnya jadwal validasi data dimulai 13 Mei. Sudah ada informasinya Mas Farah? Di mana itu informasi validasi data 13 Mei? Sudah Bu, itu udah diganti Bu. Bisa ditampilkan mungkin? Agak lambat, Mas. Ini apa? Itunya mungkin internetnya ya, Mas ya? Tadi cepet ya? Atau perlu di-refresh? Atau laptopnya perlu di-restart? Perlu di-restart, Mas Farel. Posisi di mana, Mas? Di kampus atau di rumah? Atau di kos?
Sebentar, Bu. Gini. Ya, halo Bu, permisi Bu. Jadi ini eh, sepertinya untuk problemnya itu bukan dari server yang dipakai untuk WPDB-nya Bu, tapi dari content delivery network-nya yang dibuat untuk jadi proxy ke servernya. Kita kan pakai Cloudflare di sini Bu. Nah ini sepertinya itu permasalahannya itu dari pihak Cloudflare-nya. Jadi waktu user mengakses itu kan masuk ke Cloudflare dulu, baru masuk ke server kita Bu. Nah Iya. sepertinya ini masih ada problem dari pihak Cloudflare-nya, sehingga mungkin ada apa namanya prosesnya memang agak lama. Untuk sementara yang kami tahu itu tanggal 30 sama tanggal 29 itu ada beberapa masalah. Tapi sebenarnya yang mungkin lebih masuk akal itu problem tanggal 30 ini, Bu. Tapi masih kurang tahu dampak dampak langsungnya itu apa. Cuman untuk sementara yang kami tahu dari pihak Cloudflare itu ada beberapa yang incorrectly geolocated gitu dia apa namanya di region Asia Pasifik. Kemungkinan kita juga kena, tapi saya masih kurang tahu pasti apakah ini penyebabnya atau enggak. Cuman yang bisa kita pastikan itu adalah problemnya itu dari pihak platformnya yang kita mungkin tidak bisa mengutak-atik secara langsung gitu sih. Oke, 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 oke. Misal kalau terjadi seperti ini mungkin ada message apa gitu biar user itu nggak deg-degan gitu, bisa nggak ya? Ada message apa gitu ya? Nggak Untuk iseng. solusinya sebenarnya ada Bu, cuman menurut saya Iya. ini tidak praktikal untuk testing maupun production Bu ya. Soalnya eh, apa ya? Menurut saya solusi terbaik itu tetap pakai content delivery network seperti Cloudflare ini. Untuk solusinya sementara mungkin kita tidak mengarahkannya itu ke Cloudflare tapi langsung ke server. Cuman problemnya kalau kita arahin ke server langsung itu potensi untuk servernya itu membludak gitu besar Bu. Jadi ntar servernya kecapean gitu lah biasanya untuk Iya, iya, iya. untuk hanya menampilkan tampilannya saja gitu. Iya, iya. Oh, gitu ya. Iya, mungkin supaya nggak hitam aja kayak tadi, ada message, bisa nggak? Misalnya jika hitam atau jika eh, sekian detik, terus muncul mohon sabar sedang proses gitu, biar user nggak panik, bisa nggak ya? Jadi nggak hitam aja gitu. Hitam gitu kan nanti, wah ini mungkin laptop saya harus di restart atau bagaimana. Bisa nggak ya kalau ketika hitam gitu atau Cloudflare-nya nggak bisa kita akses, bisa kita kasih timing 5 detik atau 10 detik, terus ada message, mohon sabar sedang proses. Atau gimana, saya juga nggak paham begini-begini. Ini supaya untuk mencegah kepanikan aja lah, kepanikan masyarakat ketika seperti tadi gitu. Gimana kira-kira solusinya? Kalau kalau dari saya Bu ya, sepertinya tidak bisa Bu. Soalnya problemnya itu dari Cloudflare-nya baru ke server kita. Nah itu untuk mengetahui tempatnya itu kayaknya kita nggak bisa memprediksinya gitu sih. Oh iya, iya, nggak bisa memprediksi ya. Oke, 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 oke. Iya, iya. Ya ini mungkin nanti PR dicatat ya Mas Wildan. Ini PR kita bersama ini, istilahnya supaya gimana langkah kita supaya masyarakat nggak panik gitu aja ya. Jadi eh, gimana ya kalau ibu-ibu, apalagi ibu-ibu gitu ya, mau daftarin anaknya nih waktunya udah tinggal sekian menit gitu misalnya, terus nggak bisa gitu kan, paniknya bukan main ya, apalagi kalau ibu-ibu udah rame gitu. Jadi ini mungkin PR kita. Oke, dicatat aja Mas Wildan untuk problem kayak gini, nanti kita diskusikan lagi solusinya. Bu Oke, Bilkis, iya, monggo Pak Ridho. ya. Itu kan sejak kemarin ya, ketika Benar-benar. kita kan pakai, ini teman-teman pakai apa Next.js ya? React Pak, untuk yang selain informasi itu pakai React semua Pak. Oke, pakai React semua ya. Nah, sebelum main JS-nya itu selesai di load,
halaman kita ini kan blank ya, betul-betul blank putih sehingga kemarin Pak Dwi dan teman-teman yang di DPRD sempat bingung gitu ya. Saya juga kok halamannya kok putih ya. Eh, nah, ternyata putih itu muncul ketika main JS-nya itu belum selesai di load. Hmm, saya usul gimana kalau sebelum main JS-nya ini selesai di load, ada apapun lah itu gitu ya. Mungkin ada tulisan atau ada sesuatu yang bisa dibaca, masukkan di indeks HTML-nya. Bisa nggak? Jadi masukkan di HTML sebelum JS-nya selesai sudah tampil duluan. Ini teman-teman front end yang lebih paham ya. Gitu. Sehingga nanti ya kalau plot flag-nya ini ada masalah lemot gitu ya ada yang tampil. Nanti untuk teman-teman infra juga ini sedang berusaha kita nyoba nyiapkan tanpa Cloudflare ya jika sewaktu-waktu nanti dibutuhkan hanya jika dibutuhkan gitu aja Mas. Ya, mohon bantuan teman-teman di front end ya. Iya, itu mungkin solusi dari Pak Ridho. Ya, semoga itu bisa solusi kita gitu ya. Oke, oke. Dicatat Mas Wildan solusinya seperti apa. Hmm, agenda berikutnya berarti juga nggak bisa ditampilkan ini ya. Penempatan kad jadwal jalur NRS dan prestasi lomba ditukar. Ditukar. Penempatan jadwal. Itu sudah, Bu. Sudah. Oh, sudah. Sepertinya. Sudah. Coba ke Oke, atas. oke, oke, oke. Coba Mas Farel ke atas. Ya. Oh, ke atas, ke bawah, sorry. Oh, ke Ke bawah. bawah. Nah, itu sudah itu. Ini sudah benar Oh, ini. Jadi kad, NRS-nya sudah di paling kanan, itu sudah benar. oh, Kemarin NRS. ketukar NRS-nya duluan. Ini udah sip ini dari teman-teman. Oh, sudah, oke. Ya, sudah berusaha ini apa namanya? Mengejar kemarin itu. Oh, Akhirnya oke, sip oke. ini. Sudah betul, Bu. Sudah Lanjut, betul. Bu. Oke. Ye. Lanjut, lanjut. Tanggal uji coba semua jalur pendaftaran. Sudah. Oh, Juga sudah. di atas sudah. Coba Oke, Mas Farel di oke, atas. oke. Sudah dipisah. Ini. Ah, oh, oke. Iya. Sudah benar Oke, semua oke. ini. Oke, berarti untuk SMP sudah oke. Ini rasanya SD belum pernah demo kita ya. SD. Demo kemarin, Bu. Kemarin Sudah juga ya. demo ya. Oke, oke, oke. Ya, saya nggak ikut demonya ini ya. Untuk Ya, SD, jangan lupa clean database setelah uji coba. Sudah mungkin ya. Pendaftaran zonasi tidak dibatasi. Boleh mendaftar zonasi kecamatan dan kota tanpa mendaftar zonasi kelurahan. ya. Yang tidak boleh hanya yang sudah diterima dan sudah mendaftar ulang di jalur lain. Oh, jadi kayaknya kemarin harus kelurahan ya. Sekarang Ini ternyata ya, ini ini perlu aturan baru penegasan. Perlu baru penegasan ya. teman-teman back end ya, Mas Fred maupun yang kalau SD back endnya siapa? Kalau SMP kan Mas Fred. Kalau yang SD siapa back endnya? Saya Pak Marcel Pak. Oh, Marcel. Oke. Jadi perlu penegasan seperti yang pertemuan kemarin itu dengan Pak Kadis. Yang pertama, bahwa pembatasannya itu kalau SD daftar ulang. Jadi kalau orang sudah daftar ulang, tidak boleh dia daftar di tempat mana-mana di tahap selanjutnya maksudnya. Tapi kalau diterima tok, tapi nggak daftar ulang masih boleh daftar. Hmm. Misalkan pengumuman keterima di SD 1, terus nggak daftar ulang, Hmm. masih boleh daftar di tempat lain itu. Tapi Ah, kalau SMP tidak boleh. SMP oh, perbedaannya, mohon dikoreksi dari teman-teman dinas, karena kesepakatannya yang saya tangkap dengan Pak Kadis itu kemarin seperti itu. Untuk yang SMP, Mas Fred, halo Mas Fred. Mas Fred, Ya, Pak. ya. Untuk yang kemarin, itu hmm. kesepakatannya sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
yaitu jika diumumkan diterima, walaupun nggak daftar ulang ya, diumumkan diterima, dia sudah tidak boleh mendaftar pada tahap selanjutnya. Clear ya Mas Fred? Ini kan seperti tahun lalu ya. Oh iya, iya Pak, harusnya iya. Nanti saya pastikan lagi Pak. Ya, Ya, saya tahun cek lalu lagi. seperti itu ya. Iya Jadi Pak. kalau sudah diterima di jalur afirmasi misalkan, walaupun nggak daftar ulang misalkan. Karena kemarin kesepakatannya adalah orang yang daftar di SMP ini kan lebih sedikit jumlah sekolahnya dibanding yang daftar. Tapi berbeda dengan SD, SD-nya banyak, yang muridnya tambah sedikit, tambah apa menurun. Sehingga kalaupun diumumkan diterima untuk SD ya, itu masih juga bisa mendaftar di tahap selanjutnya sebelum dia betul-betul daftar ulang. Jadi kuncinya kalau SD itu daftar ulang, kuncinya SMP itu diterima gitu. Hmm, mm, mm. Ya, itu Bu Bilkis. Iya, iya. Oke, oke. Jadi dicatat Mas Wildan kunci-kuncinya. Jadi kalau di SMP itu kuncinya diterima. Artinya kalau diterima dia harus masuk. Kalau dia nggak mau masuk, berarti dia nggak bisa di negeri, harus swasta gitu ya. Tapi kalau di SD itu kuncinya di daftar ulang. Jadi kalau dia diterima nggak daftar ulang, dia boleh cari yang lain. Jadi itu perbedaannya. Oke, oke. Oke. Bu Bilkis mohon izin Ini Mas Koko, untuk yang SD. SD. Yang SD ini kan kita sudah tahun ini kan kita melakukan pembobotan sama seperti tahun-tahun 2022. Iya, iya. Kemudian kita kan ada jenjang mulai dari kelurahan, kemudian kecamatan, kemudian tingkat kota. Arahan Pak Kadis kemarin kan untuk yang eh, tidak mendaftar di kelurahan juga masih bisa mendaftar di jenjang-jenjang selanjutnya. Nah, ini nanti coba saya diingatkan sih Mas Marcel ya back end-nya ya. Ya, benar, Pak. Untuk yang SD ini, jadi rekomendasi sekolah yang ditampilkan ketika nanti kita start di jenjang jalur yang kelurahan, jenjang kelurahan, itu ditampilkan sekolah terdekat ya, Mas. Rekomendasi memilih. Iya, Pak. Terdekat berdasarkan kelurahan. Berdasarkan kelurahan. Kalau untuk yang kecamatan, misalkan dia ini di satu kelurahan, tapi ada yang terdekat di kecamatan lain dari situ. Muncul nggak? Oh, untuk sekarang itu ngecek kelurahan kecamatan yang sama aja, Pak. Kecamatan? Jadi kecamatan yang sama aja. Jadi yang terdekat berdasarkan kecamatan. Berdasarkan kecamatan berarti beda kelurahan ya? Iya, Muncul ya? Kalau muncul, Pak. misalkan dia dalam satu kelurahan ini, dalam satu kelurahan ini misalkan di pucuk, jadi irisan dari kecamatan luar atau kelurahan luar, itu muncul nggak? Pokoknya yang paling dekat, Pak, berdasarkan jalurnya yang terbuka sekarang ini. Misalkan yang terbuka tuh kecamatan. Jadi ngecek yang sekolah kecamatannya sama dengan siswa dan yang paling dekat. Kecamatan yang sama dari siswa dan yang terdekat ya. Iya, Walaupun beda kelurahan itu muncul ya. iya, Pak. Kalau seingatku tahun lalu itu yang 2 tahun lalu itu seingatku sih Mas. Jadi misalkan di satu kelurahan itu kemudian dia ada irisan di
kelurahan lain yang beda kecamatan itu masih bisa muncul, tetapi dengan pembatasan radiusnya. Jadi nggak semua muncul, hanya yang terdekat. Jadi untuk nanti jaganya yang irisan ini ketika apa terdapat misalkan satu kelurahan tapi beda kecamatan, dia lebih dekat yang eh, di kelurahan lain beda kecamatan lain. Ini untuk jalur kelurahan ya Pak? Durasi Iya, kelurahan. heeh, jalur kelurahan Oh, 2 tahun kalau yang case lalu. kayak gitu, tahun lalu saya lupa sih. Kayak masih gini Pak, ngecek yang kelurahan yang sama. Jadi walaupun kecamatan yang lebih dekat, dia tetap ya dikasih dari yang kelurahan yang sama, yang terdekat. Jadi filternya tuh ya kelurahan aja, yang sama kelurahan. Kelurahan yang sama. Iya, Ah, walaupun kecamatannya satu lebih dekat. kecamatan. Eh, satu kelurahan yang sama. Tapi kalau ada yang lebih dekat, walaupun beda kecamatan itu nggak akan di-include-kan. Karena ya kelurahan filternya, durasi kelurahan. Coba sih Mas nanti kita cek ya yang 2 tahun yang lalu ya. Mungkin ini Ingat Pak saya Koko. ditambah. Ya, Nggih, Pak. seingat saya yang 2022 itu kalau masih zona kelurahan itu memang kelurahan plus perbatasannya yang terdekat. Iya, Nah, maka perlu ada info perbatasan mana saja yang nanti dimasukkan itu. nggih, Pak. Sehingga Kayaknya nanti perlu itu ya. kalau pembatasannya zona kelurahan kan asumsinya masyarakat itu ya di kelurahan itu yang boleh memilih. Nah, sedangkan di kita kan tidak punya apa namanya perbatasannya mana saja itu. Tapi kalau zona kecamatan gampang. Jadi semua kelurahan yang ada di kecamatan itu muncul. Tapi kalau beda kecamatan perbatasan tidak muncul. Kemudian kalau zona kota kan seluruhnya bisa muncul asalkan yang terdekat. Nah, mungkin segera saja Pak dirumuskan, Pak Kuku, agar teman-teman kan ini sebentar lagi tanggal 13 Mei mau uji coba ya. Kok 13, 16 Mei kalau SD ya. Kalau 13 kan SMP untuk validasi, mulai validasi. Sedangkan uji coba pendaftaran SD 16 Mei. Nah, untuk itu perlu segera dirumuskan, Pak. Apakah filter kelurahan seperti yang disampaikan Mas Marcel itu saja sudah cukup sehingga batasi tidak ke perbatasan terdekat, tapi seingat saya dulu itu yang tahun 2022 itu saya masih ingat SD di Margorejo. Loh ini ada yang ke Tintang lebih dekat kok nggak keluar begitu, ada yang protes begitu. Iya, untuk jagani yang itu, yang irisan tadi yang terdekatnya itu Irisan. Pak. Nah, untuk Oke. itu segera ini Pak, apa namanya mendeklarasi Iya, katakanlah kalau kelurahan ini siapa saja yang terdekatnya begitu. nggih, nggih, nggih Pak Dwi. Kami Nggih, update segera nanti nggih. nggih, nggih itu Pak. Nggih. Gitu ya Mas Marcel ya. Saya mau mengembalikan ke Mas Marcel. Mas Marcel, halo. Iya Pak. Ya, jadi filternya tidak hanya kelurahan Mas. Itu ada perbatasannya yang bisa muncul kalau dia ternyata dekat. Itu ya Mas Marcel ya. Iya Pak. Oke, oke. Nanti datanya nunggu dari Pak Koko ya. Baik Pak. Oke, oke. Monggo Bu Bilkis, sudah jam 9 lebih. Iya, jam 9 lebih. Iya, jadi untuk pertemuan berikutnya mungkin kita nyoba mendaftar jalur SD ini ya. Karena belum pernah kita daftar jalur SD, mungkin itu ya Mas Wildan di agendakan next pertemuan kita akan mendaftar jalur SD. Oke. Oh iya. Ehm, oh, itu tadi sudah ya. Redaksi pada rekomendasi sekolah pada pendaftaran ditambah menjadi dekat dengan tempat tinggal Anda, RT Anda. Mungkin sudah itu ya.
Saat input kontak, bagian nomor handphone boleh dikosongi. Ini mungkin juga masukan ya, Mas Farel. Oke. Terus untuk bagian dapur, minta diresponsifkan untuk penggunaan menggunakan HP. Ya, dires lebih ke HP gitu ya, mungkin dapur. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan teman-teman mahasiswa. Oke, kalau belum ada, mungkin Mas. Permisi, Bu. Mau Oh iya, iya Mas Deka. saya Dika dari Infra. Mau tanya Bu terkait Iya. apa kebutuhan tentang infra yang load testing itu. Itu kan rencananya dari tim infra itu untuk sekarang udah menyiapkan script untuk testingnya sama servernya juga untuk melakukan proses load testingnya itu. Iya. Nah, itu sangat eh, besar kemungkinannya kalau sewaktu-waktu servernya bisa down, Bu. Kalau kita melakukan load testing itu. Kira-kira kalau misal tim infra melakukan load testing itu Iya. bisanya kapan ya, Bapak Ibu? Um, Jam berapa di hari apa? Yang itu mungkin websitenya bisa di maintenance atau diapakan terlebih dahulu gitu. Karena takutnya kalau tidak mengabari ini bisa sewaktu-waktu down tanpa tanpa diketahui masyarakat itu. Oh gitu, iya iya iya. Oke Mungkin oke. butuh waktu. Mungkin iya Pak Ridho mungkin yang bisa Yang menjawab. paling gampang Bu Oh iya, Bilkis, Pak Dwi, bikin gimana? pengumuman saja jam berapa yang diinginkan oleh teman-teman infra. Katakanlah hari ini misalkan ya, diumumkan jauh-jauh hari akan ada website maintenance jam, katakanlah hari misalkan ya tanggal 30 April jam berapa? Jam 22.00 sampai 23.00 misalkan. Selama itu diumumkan, saya kira itu tidak akan menjadi masalah kecuali sudah masuk pendaftaran. Nah, itu untuk nyetop itu barangkali perlu persetujuan lebih lebih detail. Tapi kalau masih ya katakanlah masyarakat masih hanya cari-cari informasi, saya kira yang penting ada pengumuman itu saya kira nggak ada masalah. Monggo Iya. dari teman-teman Iya. dinas barangkali ada sesuatu kah atau bagaimana? Kita mau lakukan testing, Pak Koko atau Bu Putri atau teman-teman yang lain dari dinas bahwa kita akan melakukan testing untuk mengetahui kemampuan dari server. Nah, untuk itu bisa saja karena diserbu secara paralel, website tersebut akan berlaku agak tidak normal begitu ya. Nah, saran saya tadi hanya cukup diumumkan saja karena kalau pada waktu-waktu saat ini kan masih belum ada pendaftaran ataupun dicoba dan sebagainya. Monggo dari Kira-kira kapan Pak Dwi? secepatnya, Pak. Begitu lampu Oh hijau iya. dari Pak Koko, katakanlah Nggih. boleh, nah, langsung kita umumkan Nggih Pak jedek Dwi. gitu. Kalau saat ini masih tidak masalah sih Pak Dwi, monggo. Nanti kita buatkan apa ya, pop up gitu ya, tulisan Ya, gitu ya. tulisan Ya, bahwa web lagi maintenance. oke. Tapi nanti kalau sudah pelaksanaan, sebaiknya tidak dulu. Nanti takutnya. Ya, Pak, paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Serbuan dari media massa maupun biasanya kan suara Oke. Surabaya itu yang rame itu. Oke. Nah, tadi Mungkin juga, nanti, ya, nggih, tidak apa-apa Pak Dwi. Mungkin nanti pas nggih, hari-hari libur gitu ya nanti Pak Dwi ya. nggih, 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 Pak. Oke. Jadi yang tadi saya sempat dengan teman-teman itu juga kaitannya dengan masalah media karena media itu kan apa ya nyelkit gitu kalau Oke. lihat laporan masyarakat yang gagal tuh satu, yang berhasil 1.000 misalkan, tapi yang dimuat satu itu. Lah, oke. Nah, kalau ada apa performan dari yang tadi Mas Fred maupun Mas Wildan tadi, masyarakat bisa melihat sebenarnya sistemnya itu loh nggak masalah gitu. Jadi itu Mas Deka, diumumkan saja besok enggak apa-apa, pas pokoknya hari-hari libur gitu ya, jangan sampai pada saat pelaksanaan. Clear ya Mas Deka ya? Oke, baik Pak. Oke, baik Pak.
Ya, terima Oke. kasih, Bu. Iya, oke. Terima kasih Pak Dwi. Jadi itu Mas Jeka mungkin amannya di malam hari gitu ya. Mungkin jam berapa, jam 1 malam atau jam berapa gitu kan. Sudah biasa melean kan ya Mas Jeka. Itu lebih aman diumumkan jadi masyarakat tidak sedang mengakses website kita gitu ya. Jadi mungkin amannya malam ya malam-malam jam-jam 11 atau jam 1 yang biasa melean kan ya. Jadi udah nggak masalah ini. Oke, mungkin ada lagi sebelum dibacakan notulennya oleh Mas Wildan. Oke, kalau tidak ada, silakan Mas Wildan bisa dibacakan notulen hari ini. Ya udah ini kan yang Pak. Baik, Bu. Ya, mohon maaf Bu, sedang ada diskusi mengenai database. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Iya, sudah. Oke, bisa dibacakan Mas. Ya, baik. Untuk permasalahan umum, poin pertama, running text ditambahkan juga dengan countdown jadwal terdekat. Kemudian ditambah keterangan ukuran pada font pengisian ukuran lingkar dada pada atasan dan lingkar pinggang pada bawahan di drop-down. Dan diberikan suatu link yang mengarah ke informasi ukuran. Ukuran baju diberikan kepada pramiskin dan keluarga miskin. Redaksi ukuran baju pada bukti disamakan dengan form dari dinas. Ini ada gambar yang diberikan oleh dinas tadi di grup. Kemudian ditambahkan jenis kelamin pada bukti daftar ulang. Dan ini mungkin tadi ada yang mungkin belum ditambah juga. Untuk redaksi penjelasan OTP dan PIN itu berarti nanti ditaruh juga di ketika masukin OTP itu gitu. Iya, iya, yang ada tombol kode OTP gitu ya. Kode OTP terus mungkin di bawahnya gitu mungkin ya. OTP adalah gitu. Terus jika ingin lebih lanjut bisa klik link berikut ini. Jadi kata-kata OTP sederhana. Terus tapi kalau ada orang ingin tahu OTP-nya yang lebih advance lagi apa sih OTP? Mungkin bisa dikasih linknya CIMB Niaga itu tadi mungkin. Ya, gitu. Oke, baik. Kemudian untuk poin selanjutnya, ini tadi redaksi penambahan. OTP adalah one time password untuk menjaga privasi pengguna yang dikirimkan hanya sekali saat pengajuan, dan PIN digunakan untuk password masuk dan berlaku selama PPDB. Kemudian ini sebenarnya catatan untuk tim mahasiswa, sistem Mailgun diperkuat lagi dan diperjelas lagi aksesnya. Kemudian mencari alternatif untuk menghadapi Cloudflare yang bermasalah. Dan kemudian dicoba untuk salah satunya tadi usulan dari Pak Rido, dibikin file HTML yang isinya merupakan message kalau misalnya Cloudflare itu belum bisa untuk masuk ke main. Oh, sorry, maksudnya ada isi message kalau misalnya ada permasalahan Cloudflare. Jadi kalau misalnya Cloudflare bermasalah, nanti bakal melakukan si indeks HTML ini. Kemudian untuk next meeting-nya, itu nanti akan difokuskan ke demo pendaftaran resmi. Dan bila ada testing server, itu dilakukan di malam hari saat tidak ada jadwal dan diberikan pengumuman kepada para masyarakat. Tadi kalau nggak salah ada usulan, Bu. Karena bisa dibilang SMP ini kan lebih banyak ini ya, Bu ya. Apa bahasanya lebih banyak bahasannya karena lumayan rumit juga. Mungkin untuk next-nya ada yang usul kita ngebahas demo yang SD dulu baru SMP. Kira-kira bagaimana, Bu? Oh iya, untuk next-nya kita demo SD dulu ya. Gitu. Iya, oke. Dan untuk next meeting-nya apakah masih mengikuti jadwal sebelumnya, Bu? Yakni hari Jumat atau dipindah ke hari Kamis, Bu? Oh iya, gimana Pak Dwi? Hari Jumat atau hari Kamis, Pak? Saya ikut saja, Bu. Monggo. Iya. Ada Pak Adik mungkin masih ini. Pak Masih on. Adik? Adik. Di hari Jumat saja, Pak. Jumat Saya ya? ikut saja, nggih. Oke. Iya, di hari Jumat. Nah, oke, hari Jumat.
Kemudian kita berlanjut ke bagian SMP. Pertama, apabila sudah terima pada seks sekolah, maka tidak bisa mendaftar sekolah lain meskipun tidak daftar ulang. Dan poin kedua, ini juga nanti bakal didiskusikan oleh tim mahasiswa, itu minta ditampilkan statistik keberhasilan dan kegagalan validasi. Apabila sistem Milgram sudah paten atau kegagalannya rendah, maka dapat diberi opsi untuk mencari NIK yang gagal. Tapi jika banyak, maka dapat diberi redaksi agar dapat mengecek status keberhasilan validasi calon pendaftar. Dan terakhir untuk SD, apabila sudah diterima namun tidak daftar ulang, maka masih bisa mendaftar ke sekolah lain. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, mungkin ada tambahan. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu dinas. Oke, sudah boleh dilepas, Mas Wildan. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah sudah selesai pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi Jumat malam untuk membahas SD yang mungkin belum pernah kita coba bahas ya. Kita konsentrasi ke SMP. Ini sudah 21-23, sudah waktunya istirahat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu dinas serta rekan-rekan mahasiswa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.